Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang kehidupan baru kamu di tahun 2023. Ya, hari ini dimulai ya, tanggal 1 Januari. Oke, buat Sagittarius. Nah, apa yang terjadi? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Sagittarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Oke, buat Sagittarius, sebelum aku lanjut ke readingan ini, aku berdoa buat Sagi semuanya, dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Happy New Year's buat Sagittarius semuanya ya. Semoga di tahun ini adalah tahun keberuntungan kamu. Tahun dimana kamu akan merasakan kebahagiaan, kesuksesan, dan semuanya. Oke, walaupun nanti kamu banyak menghadapi masalah ataupun rintangan, semoga itu adalah suatu kekuatan yang kamu dapatkan. Proses untuk memulai hidup kamu nantinya di tahun ini. Oke, buat Sagittarius. Kita shuffle dulu kartunya ya. Fokus ke kartu ini, kamu rasakan, kamu bayangkan energi kamu yang akan muncul di sini. Buat Sagi, apa yang terjadi di tahun 2023 ini nantinya? Kehidupan kamu seperti apa yang akan terlihat di sini? Oke. Ya. Wow. Ya. Nah, storm warning. Wow. Sagittarius. Ada woman holding a coin. Ada yin dan yang. Ada door to personal healing and happiness. Nah, kita lihat di sini. Oke. Ini bacaan secara general. Bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Bagi Sagi yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga saat kamu merasakan nantinya diri dengan ini, kamu sudah bisa tahu solusi apa yang akan kamu lakukan ataupun uh, apa yang perlu kamu perbuat nantinya ya. Oke, kita akan coba lihat di sini. Di kartu pertama ada storm warning. Wow. Nah, ada journey dan ada hostilities. Oke. Kalau dilihat di sini, di storm warning adalah awan hitam, kabut hitam. Seakan-akan ini adalah angin angin apa ya? Angin topan ya. Angin apa ya di sini? Nah, uh, ibarat kata ini adalah suatu bencana ataupun suatu energi negatif yang akan kamu lalui ataupun sudah kamu lewati di sini. Ya, seandainya, nah ini kan ada storm warning, artinya bisa saja saat ini ataupun sebelumnya ataupun ke depan, kamu akan merasakan suatu kondisi yang sulit atau tidak baik, atau kondisi yang begitu rumit gitu ya, atau ada masalah yang kamu hadapi. Apakah itu dalam hidup kamu, apakah itu dalam percintaan kamu, dalam karir kamu ya semuanya. Tetapi ya, seiring waktu berjalan, dengan perjalanan hidup yang kamu lalui di sini, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keikhlasan atau penuh kesabaran, ya, dan perjuangan di sini, akhirnya kamu bisa merasakan kebahagiaan. Karena kartu yang tertubar ini adalah kartu yang baik-baik semua. Hanya saja di bottom of the deck ini kamu merasakan adanya suatu kayak energi negatif. Bisa saja ini adalah energi kamu di mana kamu merasa ragu, takut, merasa khawatir ya akan kehidupan kamu di tahun 2023 ini. Ya mungkin kamu merasa bahwa apakah di tahun ini aku akan bahagia, Kak? Apakah di tahun 2003 ini aku akan sukses? Apakah di tahun 2023 ini aku akan menemukan seseorang yang pantas buat aku atau yang bisa mengobati luka hati aku? Nah, mungkin bisa saja itu yang kau pikirkan. Energi negatif yang ada dalam pikiran kamu, kekhawatiran, kegelisahan kamu, ketakutan kamu ya. Seakan itu menghantui kamu. Ya mungkin ini karena masa lalu kamu yang sulit mungkin kamu lupakan atau kamu tidak bisa move on dari itu.
dari masa lalu yang begitu menyakitkan kamu, ya. Mungkin ada beberapa diri kamu yang kehilangan, pasangan, ya, atau ada beberapa diri kamu yang kehilangan keluarga, ataupun kehilangan teman, ya. Dan itu mungkin membuat kamu sangat terpukul. Sehingga kamu merasa inilah energi negatif yang aku rasakan saat ini. Aku tidak bisa melupakan ini. Aku sulit untuk melupakan ini. Ya, tapi ingat, kamu kamu di sini punya perjalanan yang cukup panjang. Kamu masih punya waktu untuk, merubah semuanya. Atau kamu cuma butuh waktu ya. Waktu itu ada buat kamu gitu loh. Kamu punya waktu itu. Waktu untuk merubah diri kamu, butuh untuk mencapai kesuksesan kamu, waktu untuk mencapai kebahagiaannya kamu. Tapi di sini harus ada perjuangan. Kamu di sini aku melihat, kamu memang berjuang ya. Kenapa aku katakan berjuang? Ya, karena kamu masih bertahan sampai saat ini. Walaupun masalah yang kamu hadapi, walaupun hal-hal yang membuat kamu merasa, sengsara ya, tapi kamu masih tetap bertahan dalam kondisi ini saat ini, ya. Buat Sagittarius, inilah perjuangan kamu, di mana ternyata kamu masih memiliki, suatu, power ataupun suatu energi yang positif ya, sehingga itu juga nanti akan membawa kamu ke perubahan hidup kamu, ya. Ini, perjuangan ini. Jadi, lalui aja perjalanan kamu itu, lewati aja terus. Walaupun jalannya terjal, walaupun jalannya bergelombang, ya, yakinlah bahwa di depan sana jalannya tetap akan baik untuk kamu nantinya ya. Kadangkala jalannya bergelombang itu tidak, bisa dikatakan sebenarnya bagus ya. Kenapa? Dengan bergelombang itu kita jadi lebih berhati-hati, jadi lebih terkontrol, lebih terarah, lebih ya kita kan pelan-pelan, artinya kita akan selamat begitu loh. Tapi jangan salah, dengan jalan licin, jalan mulus, nah kadang-kala kita apa ya, kayak lupa gitu loh. Kayaknya kita itu merasa bahwa enjoy dengan jalan yang mulus. Ternyata kita nggak tahu bahwa di situ ada bahaya. Bahayanya apa? Ya mungkin di sana orangnya jalan kencang gitu ya. Mungkin saat hujan, semua kencang. Akhirnya ya mungkin ada mobil yang kepleset atau mobil yang lari dari jalur gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi tetap harus disyukuri. Itu sebuah contoh ya buat kamu. Oke, semoga kau bisa memahami. Kadangkala yang kita pikirkan itu tidak baik buat kita. Tetapi kadangkala sesuatu yang kita butuhkan itu yang baik buat kita, ya. Oke. Oke, buat Sagi. Kita lihat di sini, di kartu pertama. Mm-mm. Woman holding a coin. Jika di sini kamu yang lagi menonton video ini adalah seorang woman, artinya kamu akan merasakan kesuksesan dalam finansial atau kesuksesan dalam hal karir kamu ya. Aku melihat di sini, sesuatu yang kamu manifestasikan di awal itu akan bisa kamu ciptakan. Contoh, mungkin beberapa diri kamu yang mencari pekerjaan atau pengen pindah pekerjaan gitu ya. Atau di sini kamu akan mendapatkan suatu apa ya? Kenaikan ataupun pangkat ya. Karir kamu meningkat di sini, atau bagi kamu yang ingin membuat perusahaan tersendiri atau ingin membuat usaha sendiri ya. Semoga di sini kamu akan mendapatkan suatu peluang itu, mendapatkan suatu harapan itu. Dan impian kamu di sini mungkin akan bisa terwujud dengan perjuangan kamu. Walaupun di sini ada suatu awan hitam yang menghampiri kamu, tapi yakinlah awan hitam itu akan berlalu seiringnya waktu berjalan. Oke, Sagittarius. Ini yang aku lihat. Jadi apapun yang di sini yang kamu manifestasikan bisa kamu dapatkan dari segi finansialnya kamu ya yang aku lihat. Nah, di sini tentang percintaannya kamu, ya. Aku akan merasakan, ya, akan melihat di sini ya ada yin dan yang. Artinya di sini adalah suatu kondisi di mana kamu akan ketemu dengan seseorang yang bisa dikatakan mirror dengan kamu. Atau di sini kamu akan merasakan suatu energi yang cukup kuat dari seseorang yang akan masuk ke dalam hidup kamu. Siapa dia? Ya, semoga ini adalah orang yang baik, orang yang tulus, orang yang selama ini kamu cari. Oke. Karena jika kamu sudah melihat di dalam diri orang itu ada kebaikan, yakinlah bahwa dia juga akan bisa membahagiakan kamu, merubah kamu, membawa kamu ke dalam satu kehidupan yang bahagia. Karena kalau jodoh kita itu ya pasti cerminan kita ya.
Jodoh itu adalah seperti kita juga, kalau kita baik otomatis jodoh kita akan baik, gitu ya. Tapi kalau kita misalnya tidak mau berubah dengan hal-hal apa yang kita lakukan sebelumnya, ya otomatis kamu juga akan mendapatkan jodoh yang seperti itu, gitu loh ya. Artinya ya selalulah berbuat baik, selalulah melakukan, kebaikan. Semoga, kebahagiaan atau kebaikan akan juga menghampiri kamu, begitu ya, Sagi. Oke. Nah, ini aku lihat dan di sini aku merasakan saat kamu ketemu dengan orang ini, ya mungkin ada halangan ya misalnya, ada hambatan misalnya ya, ada sesuatu hal yang mungkin, energi negatif antara kamu dengan dia. Tetapi dengan kekuatan cinta kamu ada yin dan yang di sini ya, kamu tahu baik dan buruk dari seseorang itu dan kamu tahu kekurangan mereka gitu ya atau dia gitu bukan mereka ya. Mereka itu arti kata banyak ya, jamak ya. Jadi artinya kamu sudah tahu nih kekurangan dia atau kelebihannya dia ya dan kamu akhirnya menerima kekurangannya dia itu. Itulah yang membuat kamu di sini merasa bahwa ya ini kebahagiaan yang aku dapatkan ternyata. Ada hal yang aku terima dan semua kesedihan aku terbayarkan saat ini. Nah, tetapi itu tadi harus ada perjuangan ya di sini, perjuangan dari kamu ya begitu. Oke. Nah, di sini kartu berikutnya ada door to personal healing and happiness. Artinya Sagittarius di sini bagi kamu yang merasakan bahwa aku butuh healing, ya kamu healing. Karena mungkin dengan healingnya kamu akan bahagia. Dimana mungkin, kamu dulunya memiliki seorang pasangan gitu ya, baik kamu yang lagi, berpacaran, tapi lalu terpisah. Ya mungkin di awal kamu merasa bahagia sekali, ya, dan kamu berharap bahwa dia akan menjadi pasangan hidup kamu. Ya mungkin banyak hal yang terjadi di sini. Apakah dia yang suka ghosting? Apakah dia yang mungkin, eee, tidak ingin berkomitmen? Apakah karena jarak di sini? Ya, apakah karena di sini dia yang memanfaatkan kamu? Sehingga ya udah, kalaupun dia meninggalkan aku, ya aku harus terima. Mau tidak mau aku harus terima. Kenapa? Cinta tidak bisa dipaksakan. Nanti kalaupun jodoh dia pasti akan datang lagi gitu ya. Ya, karena kalau kita jodoh itu pasti akan datang. Apapun kendala, apapun halangan dari tangannya, pasti kamu akan ketemu lagi dengan dia. Ya, begitu. Buat Sagittarius. Jadi, jika kamu di sini butuh healing, ya healing. Mungkin dengan begitu kamu akan bahagia. Kamu bisa menyembuhkan diri kamu. Ya bisa dikatakan seseorang nanti yang akan hadir kepada kamu itu adalah orang yang bisa membuka hati kamu atau seseorang yang bisa memberikan kebaikan kepada kamu. Ya, aku lihat itu. Ya, semoga kamu akan bertemu dengan orang yang kamu inginkan. Tapi jangan lupa ada usaha dan doa, ya. Gitu. Di sini kita ada pesan buat kamu, ada kata motivasi buat kamu ya. Di sini ada kartu pertama. Tidak ada gunanya menghukum masa depan. Tidak ada gunanya menghukum masa depan kamu karena kesalahan masa lalumu. Maafkan dirimu sendiri. Tumbuhlah darinya lalu lepaskan ya. Ini menggambarkan bahwa kamu mungkin di sini yang sulit membuka hati, kamu di sini mungkin meratapi gitu ya, meratapi masa lalu kamu, meratapi kesedihan kamu, meratapi mungkin orang yang sudah berkhianat kepada kamu atau orang yang sudah meninggalkan kamu ya. Jadi kamu jangan jangan merasa saat ini adalah, trauma bagi kamu gitu loh. Jadi kamu bisa menata masa depan kamu, lihat ke depan. Di sana masih banyak kesempatan, di sana masih banyak peluang yang harus kamu terapkan ataupun kamu lihat, kamu lakukan, kamu perjuangkan gitu ya. Karena disitulah kamu akan bisa, eee, mendapatkan satu impian yang kamu kamu rasakan, yang kamu miliki nantinya ya, begitu. Buat ke Sagittarius ya. Intinya sih dalam hidup itu ada beberapa hal ya yang poin penting yang perlu kita ketahui. Hidup itu kita harus memiliki impian, harus memiliki harapan. Tetapi bagaimana caranya untuk mendapatkan impian dan harapan itu? Ya, kita harus berdoa dan berusaha. Karena usaha aja tanpa doa itu akan sia-sia. Doa aja tanpa usaha itu akan ya celaka gitu ya. Artinya tidak ada doa dan usaha ini sebenarnya satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi saat kamu misalnya, "Kak, aku sudah berjuang, aku sudah berusaha mati-matian, Kak, tapi aku tidak pernah merasakan, perubahan dalam hidup aku." Nah, tanyakan lagi kepada diri kamu, apa yang salah?
introspeksi diri kamu. Apa yang salah, apa yang belum kamu lakukan. Usaha sudah, berjuang sudah, doanya gimana, ya. Sedekahnya bagaimana, ya begitu. Karena sedekah itu adalah obat segala penyakit, apapun. Penyakit kita belum mendapatkan pasangan, penyakit kita belum mendapatkan pekerjaan gitu ya. Nah, itu. Jadi berusahalah untuk mendekatkan diri kepada keyakinan kamu ya. Oke. Apalagi di sini? Boleh berjuang tapi jangan berlebihan. Boleh bertahan tapi tahu batas waktu. Boleh mencintai tapi jangan sepenuhnya. Karena sebuah apapun kamu, sekuat apapun kamu berusaha, jika kamu orang yang bukan dia mau, semua akan berakhir sia-sia. Iya, kamu sudah tahu bahwa kamu sudah berjuang mati-matian, tapi dia tidak pernah melihat perjuangan kamu. Dan kamu sudah berusaha sekuat tenaga kamu, tapi dia tidak pernah menghargai kamu, menghargai perjuangan kamu. Nah, apakah itu dinamakan, cinta? Ya, apakah itu dinamakan hubungan yang bisa dipertahankan? Nah, coba kau pikirkan kembali, ya. Karena, ya mungkin kamu kamu menyadari, kamu pasti tahu ya, saat kamu mencintai seseorang, pasti kamu berusaha untuk membahagiakan dia. Kamu pasti berusaha untuk menyenangkan dia, dan kamu tidak ingin menyakiti dia. Ya, begitu juga seseorang nantinya akan mencintai kamu. Dia pasti akan membuat kamu bahagia. Ya, pasti seperti itu. Itu ya mirror ya. Tapi kalau kamu yang berjuang tapi dia tidak ada perjuangan, ya artinya itu bukan jodoh kamu. Ya udah, kamu buang aja perasaan itu jauh-jauh. Karena ya mungkin bisa saja itu hanyalah obsesi kamu begitu ya. Kadang ada juga ya orang yang sudah lama menikah atau yang sudah lama menjalin hubungan bisa juga terpisah. Karena apa? Banyak faktor situ yang membuat dia ya harus meninggalkan hubungan itu begitu ya. Nah, terkadang kita diuji bukan untuk menunjukkan kelemahan kita, tetapi untuk menemukan kekuatan kita dan kuncinya adalah sabar. Ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Ya, sabar. Dan kamu itu sebenarnya orang yang kuat. Kenapa? Kamu kan sudah banyak melewati nih masalah, tantangan, halangan, hambatan ya. Tapi sampai saat ini kamu masih bernapas. Kamu masih bertahan. Itu tandanya kamu kuat, ya. Kamu masih bisa bertahan, ya, begitu. Jadi intinya sih kembali kepada kamu. Kamu yang menjalankan hidup ini, apa yang kamu inginkan itu kamu tahu. Dan apa yang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu harus tahu harus bagaimana, begitu ya. Nah, itu. Intinya sabar, menghadapi segala sesuatunya itu sabar. Jadi kalau kita sudah sabar, semua itu akan lebih gampang menjalankan hidup ini ya. Ini ada lagi, hidup memang penuh dengan misteri, tapi kamu harus yakin bisa memecahkannya. Jangan takut menghadapi masa depan, hadapi dan perjuangkanlah ya. Seperti yang aku katakan tadi, hidup itu penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Begitu juga halnya tarot ya. Tarot ini tidak bisa memastikan masa depan kamu seperti ini, tidak bisa. Tarot ini hanyalah sebuah solusi untuk kamu bisa mendapatkan satu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam pikiran kamu. Ya mungkin beberapa dari kamu sulit untuk mendapatkan solusi ataupun tempat curhat atau tempat teman gitu ya. Kamu boleh ditarot ya. Karena tarot ini adalah sebuah teman yang baik. Artinya dia akan memberikan solusi yang positif kepada kamu. Bukan teman yang akan menjerumuskan kamu, ya. Tapi itu kembali kepada kamu. Oke. Nah, begitu. Itu ya. Kadang-kala orang kan ada menyalahartikan tarot ini adalah sesuatu yang akan terjadi nanti gitu loh. Tidak. Ini hanyalah sebuah prediksi. Ini hanyalah sebuah media di mana kita ingin mencari sesuatu kebenaran. Ya, yang mungkin itu bisa saja solusi dari apa yang kita rasakan atau masalah yang kita hadapi begitu ya. Semoga di sini akan kamu dapatkan ya. Itu. Kata terakhir di sini. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi tentang menghargai apa yang kamu miliki. Ya. Dan sabar menanti apa yang akan menghampiri kamu nanti. Lagi-lagi masih sabar ya. Lagi-lagi sabar. Artinya itu. Mungkin kamu ada yang sudah bosan ya. Aku sudah bosan kak, sabar terus gitu ya. Aku sudah bosan kak, gitu, menunggu terus gitu ya. Tapi nggak ada hasilnya. Tetap kamu harus sabar, berjuang, dan menunggu. Suatu saat pasti hasil itu akan kamu dapatkan ya. Hasil yang baik. Oke. Nah, kita di sini akan melihat dari kata tarot ya. Buat Sagittarius.
Sagittarius, apalagi di sini yang akan terbaca? Oh, terbang. Oke, ingat bagi kamu yang personal reading atau coaching, silakan ya hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar ya. Baik kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Khusus buat Sagittarius, kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Oke. Satu lagi. Seven of Wands. Nah, ini ada Aries, Leo, Sagi. Wheel of Fortune, ada The Lover, ada Gemini, ada Cancer versus Scorpio, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Oke, baik. Buat Sagittarius, kita lihat di sini di bottom of the deck kamu ada Seven of Wands. Seven of Wands ini menggambarkan di mana kamu masih tetap bertahan dengan kondisi saat ini gitu loh. Kamu selalu bertahan, kamu selalu mengendalikan diri kamu ya. Kamu selalu berusaha untuk menjadi orang yang baik ya di sini. Kamu berusaha untuk menjadi orang yang tegar, orang yang kuat ya. Ini gambaran kamu. Di mana kamu berharap dari kesabaran kamu, dari ketegaran kamu, dari kekuatan kamu bertahan gitu ya. Kamu berharap ada perubahan dan ini terjadi. Perubahan besar terjadi pada hidup kamu di tahun 2023 ini. Baik itu dalam hal percintaan, baik itu dalam hal finansial kamu ya. Aku melihat di sini ada The Lover. Nah, tapi kamu juga harus berhati-hati saat ketemu The Lover ini. The Lover ini adalah sebuah cinta yang akan tumbuh nantinya, tapi cinta ini adalah cinta yang tidak bisa disatukan. Kenapa? Ini adalah cinta yang salah sebenarnya. Bisa dikatakan kamu menyukai seseorang, tapi ternyata orang itu sudah memiliki pasangan atau mereka gitu ya. Beberapa dari mereka menyukai kamu, ternyata dia memiliki energi negatif. Apa? Ya contohnya dia memiliki pasangan atau dia hanya memanfaatkan kamu. Apakah dia hanya mencari kepuasan aja dengan kamu? Nah, seperti itu. Itu yang terlihat di sini. Jadi kamu harus bisa menyadari jika seseorang ini hadir ke dalam hidup kamu, ya usahakan kamu jangan terkoneksi dengan orang ini. Begitu ya buat Sagittarius. Karena kamu juga nanti yang akan terjebak dalam satu hubungan yang benar-benar tidak ada komitmen di sana, begitu. Oke. Nah, ada Five of Cup. Makanya di sini ini jika kamu pertahankan ya atau kamu terima nih eh, kondisi dia seperti ini gitu ya. Ini membuat kamu merasa bahwa ya berada dalam kesedihan. Kamu akan merasa sedih terus jika kamu pertahankan ya. Jika kamu menerima seseorang ini, kamu akan merasa tidak bahagia. Bahagianya paling sesaat, tidak untuk selamanya ya begitu. Five of Cup di sini itu menggambarkan. Dan ada Pack of Swords, kamu mulai berpikir, wah ini harus aku tinggalkan nih. Ya, jadi kamu harusnya akhirnya fokus ke suatu masalah yang saat ini kamu hadapi. Karena di tahun 2023 akan muncul masalah seperti ini nantinya. Dan kamu harus bisa menyadari bahwa ini harus kamu lepaskan. Kita nggak tahu apa sih tujuan dia. Sementara dia sudah punya pasangan dan harus kamu pahami itu. Ya, otomatis pasti banyak alasannya. Nah, di sini ada pick of one. Jadi ada harapan kamu di mana akan kamu fokuskan, akan kamu dapatkan di sini. Oke. Buat Sagittarius, apapun di sini yang menjadi tujuan hidup kamu itu akan bisa tercapai. Karena apa? Ya, karena kamu orang yang kuat, kamu orang yang sabar, kamu orang yang begitu memiliki power gitu ya. Kamu orang yang pintar, energik ya. Aku tahu kamu orang yang seperti bisa merubah hidup kamu sendiri. Artinya jangan lupa usaha dan doa. Oke, buat lagi mungkin itu dulu reading kita. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya kamu akan lebih bahagia. Dadah.